Sahabat sehat, pernahkah merasa tubuh mulai sering memberi sinyal? Lutut yang tadinya kuat kini mulai bergetar saat naik tangga. Pinggang terasa lebih mudah pegal. Bahkan untuk sekadar berdiri lama di dapur pun, badan terasa ingin duduk saja. Apakah ini semua semata karena usia? Atau sebenarnya tubuh sedang memanggil kita, mengajak untuk lebih peduli? Usia boleh bertambah, tetapi bukan berarti kita harus menyerah. Banyak lansia di pelosok desa yang justru masih bugar, berjalan kaki pagi hari sambil tersenyum, tanpa harus bergantung pada tongkat atau kursi roda. Apa rahasianya? Bukan obat mahal, bukan pula terapi modern, tapi dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita, bahkan mungkin ada di dapur sekarang juga, kunyit. Ya, kunyit. Si rimpang berwarna kuning keemasan yang dulu sering disuruh parut oleh ibu kita. Dulu kita kira itu cuma bumbu dapur, tapi ternyata, di balik warnanya yang mencolok, tersimpan kekuatan alam yang diam-diam bisa menjadi sahabat terbaik bagi tubuh lansia. 1 sendok kecil kunyit bisa jadi langkah awal menuju tubuh yang lebih kuat. Bahkan dalam dunia pengobatan timur dan Ayurveda, kunyit sudah dipakai ribuan tahun bukan sekadar untuk memasak, tapi untuk menyembuhkan, menguatkan, dan menjaga tubuh tetap seimbang. Kita tak sedang bicara tentang mitos. Ini soal bagaimana kunyit bekerja dari dalam tubuh, membantu meredakan peradangan, melindungi otak, memperkuat jantung, dan menenangkan pencernaan. Ini bukan janji instan. Tapi jika rutin dikonsumsi dengan cara yang tepat, kunyit bisa membawa perubahan yang terasa dari hari ke hari. Bayangkan seorang kakek yang sudah berusia 75 tahun, setiap pagi ia duduk di serambi rumah, meminum air kunyit hangat buatan istrinya. Setiap tegukan bukan hanya tradisi, tapi bentuk cinta untuk tubuhnya sendiri. Ia tahu, tubuhnya bukan lagi sekuat dulu. Tapi ia juga tahu, ia bisa memilih untuk tetap menjaga apa yang masih dimiliki. Dan ia memilih kunyit, bukan obat kimia yang membuatnya mual, bukan pula suplemen yang sulit dibeli. Di video ini, kita akan menyusuri 9 fakta mengejutkan tentang kunyit dan manfaatnya untuk sahabat sehat yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Fakta-fakta ini bukan hasil karangan semata, tapi dirangkai dari pengetahuan ilmiah, pengalaman nyata, dan kebijaksanaan tradisional yang sudah teruji oleh waktu. Tapi sebelum kita masuk ke fakta pertama, mari kita tegaskan satu hal, tubuh ini adalah rumah. Dan kunyit adalah salah satu bentuk perawatan alami yang bisa kita berikan pada rumah itu, tanpa perlu renovasi besar-besaran, cukup dengan satu langkah kecil namun konsisten. Dan jika langkah kecil itu bisa membuat kita bangun tidur tanpa nyeri lutut, berjalan ke pasar tanpa rasa lelah, atau bahkan tidur nyenyak tanpa keluhan, bukankah itu sudah cukup luar biasa? Itulah mengapa kita mulai perjalanan ini. Bukan untuk mengejar keajaiban, tapi untuk mengenali apa yang selama ini mungkin kita abaikan. Mari kita gali bersama, dan temukan mengapa kunyit bisa menjadi teman terbaik tubuh kita di masa tua. Dan kini, mari kita mulai dengan satu fakta yang paling banyak dirasakan oleh para lansia, terutama yang sering mengeluhkan nyeri di lutut, pinggang, dan pergelangan kaki. Sebuah kondisi yang perlahan menggerogoti kenyamanan hidup, tapi ternyata bisa dilawan, secara alami, dengan kekuatan kunyit. Bayangkan betapa menyenangkannya bisa berjalan ke warung tanpa harus memegang lutut setiap 5 langkah. Atau bisa duduk lesehan di tikar tanpa takut lutut terasa seperti digesek amplas. Sayangnya, bagi banyak sahabat sehat yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas, kenikmatan sederhana seperti itu perlahan berubah menjadi tantangan sehari-hari. Sendi, bagian tubuh yang dulu jarang kita pikirkan, kini justru menjadi pusat perhatian. Bangun tidur, lutut terasa kaku. Mau naik motor, pinggang terasa ditusuk. Jalan sore sebentar saja, pergelangan kaki mulai protes. Semua ini bisa jadi tanda-tanda bahwa peradangan sedang bermain di dalam tubuh. Nah, disinilah kunyit mulai memperlihatkan perannya. Di dalam kunyit, ada zat bernama kurkumin. Bukan cuma sekadar pewarna kuning alami, kurkumin adalah senyawa antiinflamasi yang sangat kuat. Dalam bahasa sederhana, antiinflamasi itu seperti pemadam kebakaran kecil yang bertugas memadamkan api peradangan di dalam tubuh. Saat lutut kita terasa panas, bengkak, atau nyeri, kemungkinan besar itu karena jaringan di dalam sendi sedang mengalami peradangan. Dan kurkumin dari kunyit bisa membantu menenangkannya. Bukan dongeng, bukan cerita dari mulut ke mulut saja. Banyak penelitian medis modern sudah membuktikan bahwa kurkumin mampu menurunkan kadar senyawa pemicu peradangan dalam tubuh, seperti TNF-alpha dan IL-6. Artinya, kunyit bukan hanya sekadar ramuan nenek moyang, tapi juga sudah masuk radar para dokter dan ilmuwan sebagai bahan alami yang punya efek nyata.
Satu cerita sederhana bisa menggambarkan semua ini. Di sebuah desa kecil, ada seorang nenek berusia 73 tahun. Dulu, setiap pagi dia harus meraba-raba pinggiran tempat tidur, pelan-pelan menapakkan kaki karena lututnya nyeri. Tapi sejak rutin minum air kunyit hangat yang direbus dengan sedikit jahe dan madu, perlahan-lahan ia merasa ada perubahan. Bukan sembuh total dalam semalam, tapi setiap pagi terasa lebih mudah, langkah terasa lebih ringan. Kini, ia bisa kembali menyapu halaman dan menyiram tanaman tanpa harus meringis setiap kali membungkuk. Kunyit bekerja bukan secara instan, tapi jika dikonsumsi dengan rutin dan tepat, ia seperti sahabat setia yang menemani tubuh memperbaiki dirinya sendiri, pelan tapi pasti. Apalagi jika dikombinasikan dengan sedikit gerakan ringan setiap pagi dan makanan bergizi, efeknya bisa lebih terasa. Dan menariknya, kunyit tidak sekadar mengurangi rasa sakit di permukaan. Ia masuk ke dalam, membantu merawat bantalan sendi, menjaga agar tidak cepat aus. Karena kita tahu, begitu bantalan di antara tulang-tulang itu menipis, rasa sakit bisa datang seperti petir di siang bolong. Maka semakin dini kita merawatnya, semakin lama kita bisa menikmati langkah tanpa rasa sakit. Tapi tentu, penting juga untuk mengingat bahwa kunyit bukan pengganti pengobatan dari dokter jika rasa sakit sudah terlalu parah. Tapi kunyit bisa jadi pendamping yang sangat bijak, menjaga, merawat, dan membantu meringankan beban sendi sebelum masalah membesar. Kini pertanyaannya, bagaimana cara mengonsumsinya? Sahabat sehat bisa mulai dengan rebusan kunyit segar. Cukup 2 ruas jari, dipotong kecil-kecil, direbus dalam 2 gelas air sampai menyusut jadi 1 gelas. Boleh ditambahkan sepotong kecil jahe untuk menghangatkan perut, dan 1 sendok teh madu agar rasanya lebih bersahabat. Minum selagi hangat, 1 kali sehari sudah cukup. Yang penting konsisten. Bisa juga dengan bentuk bubuk, asalkan murni tanpa campuran. Banyak yang jual di pasar, tapi pilih yang warnanya cerah alami, tidak mencolok seperti cat. Kalau perlu, tanyakan langsung ke penjual langganan. Ingat, yang alami selalu lebih baik dari yang instan. Dengan begitu, kunyit bisa menjadi bagian dari kebiasaan sehat. Bukan lagi hanya bumbu dapur yang dibiarkan mengering di rak, tapi berubah jadi ramuan harian yang menjaga sendi tetap kuat, kaki tetap melangkah, dan senyum tetap merekah di wajah sahabat sehat. Dan berbicara soal senyum yang kembali muncul, ada satu bagian tubuh lain yang juga diam-diam ikut berperan, otak. Di usia lanjut, menjaga kelenturan sendi saja tidak cukup. Pikiran pun perlu dijaga agar tetap tajam, jernih, dan tidak cepat lupa. Kadang kita bisa lupa menaruh kacamata, padahal baru 5 menit lalu dilepas. Kadang mau ambil sesuatu di dapur, tapi sampai sana malah lupa mau apa. Lalu kita cuma berdiri bengong, mencoba mengingat, barusan tuh aku mau ngapain ya? Semua ini sering dianggap sepele, tapi bagi banyak sahabat sehat, kejadian kecil seperti itu bisa jadi cermin bahwa daya ingat mulai kabur sedikit demi sedikit. Namun jangan buru-buru menyerah dan berkata, namanya juga udah tua. Karena ternyata, otak bisa diajak kerjasama untuk tetap tajam. Dan salah satu caranya bisa datang dari dapur juga, dari kunyit yang sama, yang tadi kita bahas membantu sendi tetap lentur. Kurkumin dalam kunyit bukan hanya antiinflamasi, tapi juga neuroprotektif. Artinya dia punya kemampuan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Ibaratnya seperti pelindung genteng di musim hujan, kurkumin membantu agar jaringan otak tidak bocor oleh gangguan yang datang seiring bertambahnya usia. Satu penelitian menarik dari UCLA menunjukkan bahwa orang lansia yang rutin mengonsumsi kurkumin mengalami peningkatan daya ingat setelah 18 bulan. Bahkan dalam pemindaian otak, terlihat penurunan plak amiloid, yaitu salah satu tanda utama penyakit Alzheimer. Bukan berarti kunyit bisa menyembuhkan Alzheimer, ya. Tapi setidaknya, kunyit memberi peluang untuk memperlambat kemunduran fungsi otak. Dan bukan cuma soal lupa menaruh barang. Otak yang sehat itu juga lebih tenang, tidak gampang cemas, tidak mudah tersinggung, dan bisa tidur lebih nyenyak. Semua itu terjadi karena kurkumin juga memengaruhi zat kimia di otak, seperti dopamin dan serotonin, yang berperan menjaga suasana hati tetap stabil. Kita bisa bayangkan betapa berharganya itu bagi seorang nenek yang tinggal sendiri, atau seorang kakek yang mulai jarang berinteraksi karena anak cucu tinggal jauh. Pikiran yang jernih dan hati yang tenang adalah kombinasi penting untuk menghadapi hari-hari di usia senja. Ada kisah sederhana dari seorang bapak usia 68 tahun di pinggiran kota. Dulu beliau sering lupa nama tetangga, bahkan nama cucu sendiri. Tapi semenjak rutin minum campuran susu hangat dan bubuk kunyit setiap malam sebelum tidur, ia merasa pikirannya lebih ringan. Memang tidak berubah seperti anak muda, tapi ia merasa lebih sigap,
lebih percaya diri saat berbicara, dan tidak lagi semudah itu tersesat dalam pikirannya sendiri. Di banyak budaya Asia, susu kunyit ini dikenal dengan sebutan golden milk, karena warnanya yang kuning keemasan dan khasiatnya yang luar biasa. Cukup 1 gelas kecil setiap malam, dibuat dari susu hangat, setengah sendok teh kunyit bubuk, dan sejumput lada hitam agar kurkumin lebih mudah diserap tubuh. Rasanya lembut, efeknya menenangkan, dan manfaatnya terasa pelan-pelan. Dan justru karena kunyit bekerja pelan, maka butuh kesabaran. Tapi bukankah banyak hal baik di dunia ini datang dari kesabaran? Menanam pohon, membesarkan anak, menunggu panen, semua butuh waktu. Sama seperti itu, menjaga otak dengan kunyit bukan urusan 1 atau 2 malam, tapi rutinitas harian yang lambat laun akan terasa hasilnya. Banyak lansia mengira bahwa kehilangan daya ingat adalah takdir. Tapi sejatinya, banyak hal bisa kita usahakan untuk memperlambat atau bahkan mencegahnya. Pikiran yang jernih bukan hanya soal usia, tapi soal bagaimana kita memperlakukan otak kita setiap hari, dengan istirahat cukup, makanan bergizi, pikiran tenang, dan sentuhan alami seperti kunyit. Dan berbicara soal makanan bergizi, ada satu organ penting yang sering terlupakan, padahal sangat memengaruhi kualitas hidup kita di usia senja, jantung. Jantung bukan hanya pemompa darah, tapi penjaga irama hidup. Dan kunyit, sekali lagi, ternyata punya peran penting di sana juga. Kalau otak adalah pusat kendali tubuh, maka jantung adalah mesinnya. Setiap detakan adalah bukti bahwa kita masih hidup, masih diberi waktu, masih bisa tersenyum melihat matahari pagi. Tapi seiring usia bertambah, jantung juga ikut bekerja lebih keras. Dan di banyak kasus, ia mulai kehilangan ritmenya. Tak sedikit sahabat sehat yang pernah merasakan dadanya tiba-tiba berdebar tanpa sebab. Atau saat naik tangga, napas tersengal lebih cepat dari biasanya. Bahkan kadang hanya berjalan dari kamar ke dapur pun terasa seperti maraton. Disinilah pentingnya kita menjaga jantung tetap sehat, bukan hanya dengan olahraga, tapi juga dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Dan kunyit, si kecil kuning dari dapur itu, ternyata punya andil besar dalam membantu jantung bekerja lebih baik. Kurkumin, senyawa aktif dalam kunyit, punya efek besar terhadap sistem kardiovaskular. Ia membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah, sambil tetap menjaga kadar kolesterol baik, HDL. Kolesterol jahat yang menumpuk adalah salah satu penyebab utama pembuluh darah menjadi sempit, yang akhirnya membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bukan cuma itu, kurkumin juga bersifat antioksidan, yang berarti mampu melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Coba bayangkan pembuluh darah kita seperti selang air di taman. Kalau selangnya bersih dan lentur, air mengalir lancar. Tapi kalau dinding dalamnya mulai berkerak dan menyempit, alirannya jadi lambat, dan mesin pompa bisa rusak. Nah, jantung kita pun seperti itu. Dan kunyit membantu menjaga selang-selang dalam tubuh tetap bersih dan lentur. Ada cerita nyata dari seorang pensiunan guru berusia 70 tahun yang dulu punya riwayat tekanan darah tinggi. Ia menghindari garam, mulai rajin jalan pagi, dan rutin minum rebusan kunyit 2 kali seminggu. Ia bilang, yang ia rasakan bukan cuma tekanan darah lebih stabil, tapi juga tubuh yang tidak mudah lelah dan pikiran yang lebih tenang. Detakan jantungnya tidak lagi seperti genderang, tapi kembali teratur seperti lagu tenang di sore hari. Penelitian dari India bahkan menyebutkan bahwa konsumsi kurkumin secara teratur mampu meningkatkan fungsi endotel, yaitu lapisan tipis yang melapisi pembuluh darah. Fungsi endotel yang baik penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal dan mencegah terjadinya pembekuan darah yang bisa memicu stroke atau serangan jantung. Dan semua itu bisa dimulai dari dapur. Coba bayangkan 1 gelas kecil air kunyit hangat tiap pagi, dibuat dari 1 ruas kunyit segar yang diparut, dicampur air hangat, lalu disaring dan ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Rasanya segar, aromanya khas, dan efeknya bisa membantu menjaga aliran darah tetap lancar sepanjang hari. Tapi tentu saja, kunyit bukan juru selamat tunggal. Ia bukan pengganti obat-obatan dari dokter. Apalagi kalau sahabat sehat sudah punya riwayat penyakit jantung serius. Tapi kunyit bisa menjadi teman seperjalanan, yang membantu tubuh lebih siap, lebih kuat, dan lebih tangguh menghadapi hari-hari ke depan. Dan satu hal lagi yang sering kita lupakan, jantung tidak bekerja sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh kondisi pencernaan kita. Iya, betul. Saluran cerna yang sehat akan membuat tubuh menyerap nutrisi lebih baik, mengurangi tekanan pada jantung, dan menjaga sistem imun tetap prima. Maka tak heran, banyak orang tua zaman dulu percaya bahwa perut adalah pusat segalanya.
Dan ternyata, kunyit juga ikut bermain peran penting dalam menjaga pencernaan tetap nyaman dan tenang. Dalam tubuh manusia, ada satu bagian yang sering dianggap remeh, padahal pengaruhnya sangat besar terhadap kenyamanan hidup sehari-hari, pencernaan. Terutama di usia senja, banyak sahabat sehat yang mulai akrab dengan keluhan seperti perut kembung, susah buang air besar, mual ringan, atau rasa tak nyaman di bagian lambung saat malam hari. Dan celakanya, kondisi seperti ini perlahan bisa mengganggu tidur, nafsu makan, bahkan membuat tubuh terasa lemah sepanjang hari. Tapi menariknya, banyak dari keluhan ini tidak selalu butuh obat kimia keras. Kadang, cukup dengan mengembalikan keseimbangan tubuh melalui bantuan bahan alami yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang, kunyit salah satunya. Kunyit punya khasiat luar biasa dalam menenangkan sistem pencernaan. Bukan hanya karena rasa hangatnya, tapi karena kandungan kurkumin yang mampu merangsang produksi empedu di kantong empedu. Fungsi empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan, terutama dalam membantu memecah lemak dan menyerap vitamin-vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Artinya, ketika tubuh mendapatkan dorongan produksi empedu yang cukup, proses pencernaan berjalan lebih mulus. Perut tidak lagi terasa penuh seperti balon. Tidak lagi begah walau makan sedikit. Tidak ada lagi keluhan buang angin terus-terusan atau sendawa yang tidak tuntas. Ada banyak kisah sederhana dari masyarakat tradisional yang membuktikan ini. Di desa-desa, saat ada lansia yang mengeluh mual atau perut rasa, masuk angin, keluarga biasanya tidak buru-buru membawa ke puskesmas. Yang mereka lakukan lebih dulu adalah merebus potongan kunyit dengan daun salam dan sedikit garam. Air rebusan itu diberikan hangat-hangat. Dan seringnya, hanya dalam 1-2 jam, si lansia sudah merasa jauh lebih lega. Penelitian pun mendukung hal ini. Kurkumin terbukti mampu menurunkan keasaman lambung, menenangkan iritasi di dinding lambung, dan membantu memperbaiki mikroflora usus yang sering terganggu pada lansia. Bahkan dalam beberapa jurnal medis, kunyit disebut sebagai terapi tambahan untuk penderita dispepsia, gangguan pencernaan yang membuat perut terasa tidak nyaman, cepat kenyang, dan mual. Lebih dari itu, kunyit juga membantu memperbaiki ritme gerak usus. Di usia tua, banyak yang mengalami penurunan gerak peristaltik, yaitu gerakan alami usus yang mendorong makanan menuju pembuangan. Kalau ritmenya melambat, feses jadi lebih lama menumpuk, dan akhirnya menyebabkan sembelit. Nah, kunyit bisa membantu memperlancar gerakan tersebut, tanpa efek samping seperti obat pencahar yang membuat perut mulas atau lemas. Cara konsumsi pun sangat mudah dan bisa dibuat di rumah. Coba campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit dengan air hangat dan setetes air jeruk nipis. Minum pagi hari sebelum makan. Rasanya sedikit pahit, tapi efek hangat dan nyaman di perut akan terasa hanya dalam beberapa menit. Bagi yang tak suka rasa pahit, bisa ditambahkan 1 sendok teh madu murni agar lebih bersahabat di lidah. Namun yang tak kalah penting, kunyit juga membantu menjaga flora baik di usus tetap seimbang. Di balik sistem pencernaan yang sehat, ada triliunan bakteri baik yang bekerja tanpa henti membantu tubuh menyerap gizi dan melawan bakteri jahat. Kurkumin dikenal sebagai zat yang tidak hanya bersifat antibakteri, tapi juga prebiotik, yang berarti memberi makan bakteri baik agar tetap hidup dan aktif. Dengan begitu, konsumsi kunyit rutin bukan cuma membuat perut rasa nyaman, tapi juga meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Karena tubuh yang sehat berawal dari perut yang tenang dan seimbang. Dan berbicara soal daya tahan tubuh, ada satu hal yang sangat penting terutama untuk sahabat sehat yang mulai jarang keluar rumah atau sering merasa mudah sakit, sistem imun. Nah, disinilah kunyit kembali menunjukkan kekuatannya. Ia bukan hanya sahabat sendi, otak, jantung, atau perut, tapi juga benteng pertama yang membantu tubuh kita melawan berbagai penyakit dari dalam. Satu hal yang semakin terasa ketika usia bertambah, adalah bagaimana tubuh jadi lebih rentan. Dulu waktu muda, kehujanan sebentar gak masalah. Sekarang, baru duduk di dekat kipas angin saja, tenggorokan bisa mulai gatal. Dulu luka lecet cepat kering. Sekarang, goresan kecil pun butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Ini bukan karena tubuh melemah sepenuhnya, tapi karena sistem imun kita, benteng alami tubuh, perlahan kehilangan ketajamannya. Seperti pagar rumah yang mulai keropos dimakan waktu, pertahanan tubuh lansia pun perlu diperkuat kembali. Dan ternyata, kunyit adalah salah satu tukang bangunan alami yang bisa membantu memperbaiki pagar tersebut. Kurkumin yang terkandung dalam kunyit terbukti mampu menstimulasi sel-sel imun dalam tubuh. Mulai dari makrofag, sel pembunuh alami, hingga limfosit yang bertugas mengenali musuh seperti virus dan bakteri. Dengan kata lain,
Kunyit membantu tubuh tetap siaga, bukan tegang, tapi tanggap, siap melindungi dari serangan penyakit ringan maupun berat. Dan lebih dari sekadar pencegahan, kunyit juga membantu mempercepat proses penyembuhan. Misalnya saat flu menyerang, tubuh yang rutin mendapat asupan kurkumin cenderung lebih cepat pulih. Ini karena kurkumin membantu mengurangi peradangan berlebihan yang justru memperparah kondisi. Jadi, saat tubuh melawan penyakit, kunyit membantu memastikan perangnya tetap terkontrol, tidak kebablasan, tidak berlebihan. Di negara seperti Jepang dan India, lansia yang rutin mengonsumsi minuman berbahan dasar kunyit diketahui memiliki risiko infeksi yang lebih rendah. Mereka tidak perlu konsumsi antibiotik terlalu sering. Bahkan dalam beberapa praktik pengobatan timur, kunyit digunakan untuk memperkuat tubuh sebelum musim dingin datang, karena mereka percaya kekuatan alami tubuh adalah pertahanan terbaik yang bisa dimiliki. Di Indonesia sendiri, hal ini sebetulnya sudah dilakukan sejak dulu, hanya saja kini mulai dilupakan. Ingat jamu, kunyit asam? Minuman ini bukan cuma menyegarkan, tapi juga memperkuat daya tahan tubuh. Kombinasi kunyit dan asam jawa membuat tubuh terasa ringan, tidak gampang pegal, dan jarang sakit. Dan jangan salah, kekuatan imun bukan hanya soal tidak kena flu. Ini juga menyangkut energi harian, kualitas tidur, hingga suasana hati. Sistem imun yang stabil membuat tubuh terasa lebih bertenaga, tidak gampang capek, dan pikiran lebih tenang. Bahkan orang yang imun tubuhnya baik biasanya punya kulit yang lebih bersih, karena peradangan di dalam tubuh tidak mengendap di permukaan. Banyak lansia yang merasa gampang lelah padahal tidak banyak aktivitas. Bisa jadi karena sistem imun mereka terus-menerus bekerja tanpa bantuan. Ibarat petugas jaga malam yang tidak pernah diganti shift, lama-lama tubuh akan kelelahan. Nah, kunyit hadir bukan untuk menggantikan peran, tapi memberi dukungan. Menyediakan bekal energi agar para sel pelindung tubuh tidak bekerja sendirian. Untuk konsumsi harian, sahabat sehat bisa mencoba mencampurkan bubuk kunyit ke dalam sup hangat, teh herbal, atau bahkan dibikin wedang kunyit. Kombinasikan dengan bahan lain seperti serai, kayu manis, dan cengkeh untuk efek yang lebih maksimal. Minuman ini tak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga mengaktifkan pertahanan dari dalam secara lembut namun konsisten. Dan satu hal yang perlu dicatat, daya tahan tubuh tidak bisa dibentuk semalam. Ia butuh pola, kebiasaan, dan asupan yang konsisten. Sama seperti membangun rumah. Satu bata tak cukup. Tapi jika setiap hari ditambah satu bata lagi, lambat laun akan terbentuk bangunan yang kuat dan tahan segala cuaca. Kini, setelah tahu bagaimana kunyit membantu jaga imun, mari kita lihat fakta menarik lain yang tak kalah penting bagi banyak lansia. Bagaimana kunyit bisa bantu stabilkan gula darah, terutama bagi yang sudah mulai masuk fase pradiabetes atau bahkan sudah mengonsumsi obat penurun gula. Banyak orang merasa sehat selama tidak merasa pusing, tidak demam, atau tidak muntah. Tapi ada satu penyakit yang sering datang tanpa gejala, diam-diam merusak dari dalam, dan baru ketahuan ketika sudah telanjur menimbulkan komplikasi, diabetes. Dan tak sedikit lansia yang mendadak harus minum obat setiap hari hanya karena gula darah mereka naik tanpa pernah disadari sebelumnya. Tubuh manusia memang hebat dalam menyembunyikan krisis. Tapi begitu kadar gula darah tidak lagi stabil, pelan-pelan semua bagian tubuh akan terdampak, dari kepala, mata, jantung, ginjal, hingga kaki. Dan disinilah kita perlu lebih cermat menjaga keseimbangan, bukan hanya lewat obat, tapi lewat gaya hidup dan asupan harian yang lebih ramah metabolisme. Kunyit, sekali lagi, bukan pahlawan instan, tapi ia hadir sebagai pendamping setia dalam proses menyeimbangkan tubuh. Dalam beberapa penelitian, kurkumin terbukti mampu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu hormon yang bertugas membantu gula darah masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Tanpa sensitivitas insulin yang baik, gula akan menumpuk dalam darah, menyebabkan kelelahan, rasa haus berlebihan, sering buang air kecil, dan akhirnya kerusakan organ. Bahkan dalam studi klinis terhadap pasien pradiabetes, konsumsi kurkumin secara rutin selama beberapa minggu menurunkan risiko menjadi diabetes tipe 2 secara signifikan. Ini bukan lagi sekadar ramuan nenek moyang, tapi sudah masuk jurnal-jurnal kedokteran sebagai potensi terapi tambahan yang murah, aman, dan bisa dilakukan dari rumah. Cerita nyata datang dari seorang lansia di Jawa Tengah. Beliau tidak pernah merasa sakit, tapi saat cek darah di posyandu, kadar gulanya mencapai angka 210. Dokter memberinya obat, tentu saja. Tapi selain itu, beliau juga mulai mengonsumsi air kunyit 2 kali seminggu. 2 bulan kemudian, hasil cek ulang menunjukkan angka sudah turun ke kisaran 160. Belum sempurna,
tapi menunjukkan perbaikan yang jelas. Bagaimana kunyit bisa membantu? Selain meningkatkan kerja insulin, kurkumin juga menghambat enzim tertentu yang memecah karbohidrat menjadi gula. Artinya, lonjakan gula darah setelah makan bisa ditekan. Ini sangat penting bagi sahabat sehat yang suka makan nasi, mie, atau makanan manis. Kunyit menjadi rem alami bagi lonjakan tersebut, seperti pengereman lembut yang menjaga mobil tetap melaju stabil tanpa tiba-tiba ngegas. Tapi tentu saja, kunyit bukan izin untuk makan sembarangan. Ia bekerja optimal bila dikombinasikan dengan pola makan seimbang. Perbanyak sayur, kurangi gula tambahan, dan perhatikan porsi karbohidrat. Kunyit memperkuat efek baik dari pilihan sehat, bukan membatalkan efek buruk dari kebiasaan lama. Untuk cara konsumsinya, coba rebus 2 ruas kunyit segar yang sudah dikupas, tambahkan sepotong kecil kayu manis, dan rebus dalam 2 gelas air hingga menjadi 1. Kayu manis juga dikenal membantu mengatur gula darah, dan keduanya saling melengkapi. Minum 2-3 kali seminggu, idealnya pagi hari sebelum sarapan. Efeknya tidak membuat lemas, bahkan justru membantu menjaga energi sepanjang hari. Satu hal menarik dari kunyit adalah cara kerjanya yang tidak menguras tubuh. Berbeda dengan obat yang langsung menurunkan gula darah dan kadang bikin tubuh gemetar atau pusing. Kunyit bekerja pelan tapi mendalam, memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan dan memperbaiki ritmenya sendiri. Dan bukan cuma itu. Gula darah yang stabil juga berarti aliran darah ke kaki tetap lancar, saraf tidak cepat rusak, penglihatan lebih terjaga, dan luka kecil tidak membesar menjadi borok. Semuanya saling terhubung. Maka ketika kunyit membantu satu sistem, ia sejatinya sedang menopang banyak bagian tubuh sekaligus. Lalu pertanyaannya, apakah semua lansia perlu khawatir soal gula darah? Jawabannya, bukan soal khawatir, tapi sadar. Karena menjaga kadar gula dalam batas aman bukan cuma soal menghindari diabetes, tapi juga soal menjaga kualitas hidup. Kita ingin tetap bisa makan dengan tenang, tidur dengan nyaman, dan menikmati hari-hari tua tanpa rasa khawatir yang terus membayangi. Dan bicara soal kualitas hidup, ada satu hal lagi yang sering dikeluhkan lansia dan sering dianggap tak ada solusinya. Masalah berat badan dan metabolisme lambat. Tubuh cepat gemuk, tapi susah turun. Lemak di perut menumpuk walau porsi makan sudah dikurangi. Dan ternyata, kunyit pun ikut punya peran penting dalam masalah yang satu ini. Setelah berbicara tentang gula darah yang stabil, tentu saja satu hal yang tidak bisa dilepaskan darinya adalah berat badan. Banyak sahabat sehat merasa bingung, makan tidak banyak, tapi berat badan sulit turun. Atau malah naik tanpa alasan yang jelas. Aktivitas sudah berkurang, tapi timbangan tetap bergerak ke arah kanan. Dan ketika berat badan terus bertambah di usia lanjut, itu bukan sekadar masalah penampilan. Itu bisa memicu tekanan darah naik, kolesterol ikut melonjak, dan lutut makin sering mengeluh karena beban yang ditanggung semakin berat. Yang sering dilupakan adalah bahwa metabolisme tubuh lansia memang melambat secara alami. Mesin pembakar kalori yang dulu aktif, kini kerjanya pelan. Lemak lebih mudah menumpuk, dan tubuh jadi lebih hemat energi meski kita tidak minta. Tapi bukan berarti ini tak bisa diatasi. Karena dengan bantuan bahan alami yang tepat, kita bisa menstimulasi metabolisme agar tidak tidur sepenuhnya. Dan sekali lagi, kunyit hadir dengan kemampuannya yang mengejutkan. Kurkumin dalam kunyit telah terbukti dalam berbagai studi dapat membantu mengaktifkan proses termogenesis, yaitu proses alami tubuh dalam membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dalam kondisi metabolisme yang lebih aktif, tubuh lebih efisien dalam menggunakan energi, membakar lemak, dan mencegah penumpukan di bagian tubuh yang sering jadi masalah, seperti perut, lengan atas, dan paha. Tidak hanya itu, kunyit juga diketahui dapat menghambat pertumbuhan jaringan lemak baru. Ia bekerja dengan memengaruhi gen dan protein yang terlibat dalam proses pembentukan sel lemak. Artinya, kunyit tidak hanya membantu membakar yang sudah ada, tapi juga menahan pembentukan lemak baru di dalam tubuh. Ada banyak lansia yang akhirnya pasrah dengan berat badannya. Ya udahlah, yang penting sehat, kata mereka. Tapi kenyataannya, berat badan yang tidak terkontrol bisa menjadi sumber penyakit lain yang justru membuat hidup menjadi tidak nyaman. Sesak nafas, nyeri lutut, kelelahan, bahkan gangguan tidur bisa dipicu oleh beban tubuh yang terlalu berat. Maka menjaga berat badan yang ideal bukan soal estetika, tapi soal fungsi dan kualitas hidup. Disinilah kunyit bisa diandalkan sebagai pendorong alami, bukan untuk menurunkan berat badan secara ekstrim, tapi untuk mempercepat proses alami tubuh dalam membakar kalori. Dan ketika ini disertai dengan langkah kecil seperti jalan kaki ringan, tidur cukup, dan makan teratur,
hasilnya akan jauh lebih terasa. Sahabat sehat bisa mencoba membuat tonikum pembakar lemak dari kunyit. Campurkan bubuk kunyit, air perasan lemon, madu murni, dan sejumput kayu manis ke dalam air hangat. Minum ini 30 menit sebelum makan pagi. Kombinasi ini bisa membantu menekan rasa lapar berlebih, sekaligus meningkatkan aktivitas metabolisme tubuh. Selain itu, kunyit juga membantu mengurangi stres oksidatif, yaitu kondisi ketika tubuh dipenuhi radikal bebas yang memperlambat proses metabolisme. Dengan begitu, tubuh bisa kembali bekerja dengan ritme yang lebih sehat. Dan bila dikonsumsi rutin, kunyit tak hanya membuat badan terasa lebih ringan, tapi juga meningkatkan energi harian secara alami. Ada juga satu manfaat kecil tapi penting. Kunyit bisa membantu mengurangi retensi air, yaitu kondisi di mana tubuh menyimpan terlalu banyak cairan dan menyebabkan perut membuncit atau kaki tampak membesar. Ini bukan lemak, tapi cairan yang tertahan. Kurkumin membantu memperlancar sirkulasi dan pengeluaran cairan berlebih secara alami, tanpa membuat tubuh lemas seperti obat peluruh air kimia. Namun perlu diingat, kunyit bukan pelangsing instan. Ia bekerja seperti teman lama, perlahan, tapi penuh dampak. Jika dikombinasikan dengan tekad dan kebiasaan sehat lainnya, hasilnya akan dirasakan bukan hanya di angka timbangan, tapi juga di stamina harian dan kenyamanan bergerak. Dan dari sini, kita masuk ke satu fakta terakhir. Setelah tubuh terasa ringan, pikiran tenang, dan daya tahan terjaga, ada satu lagi manfaat kunyit yang sering luput dari perhatian, padahal diam-diam bisa memperbaiki kualitas tidur. Karena tubuh yang sehat belum lengkap kalau malam masih gelisah, dan pagi masih terasa berat membuka mata. Setelah metabolisme mulai membaik, berat badan terasa lebih terkendali, dan tubuh tidak lagi terasa penuh beban. Seringkali muncul satu tantangan terakhir yang justru paling mengganggu kenyamanan lansia di malam hari, tidur yang tak lagi nyenyak. Malam yang dulu terasa tenang kini menjadi penuh gelisah. Jam 2 pagi terbangun, lalu susah memejamkan mata kembali. Pagi datang dengan kepala berat dan tubuh lelah, meski tak banyak aktivitas di hari sebelumnya. Banyak sahabat sehat yang mengira ini adalah bagian wajar dari proses menua. Tapi tidur adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan, apapun usianya. Tidur yang cukup bukan cuma soal memejamkan mata, tapi memberi waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri, memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan memperkuat sistem imun. Dan ketika kualitas tidur terganggu, efeknya akan terasa di sepanjang hari, dari mudah lelah, gampang tersinggung, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Nah, disinilah kunyit kembali menunjukkan kemampuannya yang lembut namun berdampak besar. Kurkumin dalam kunyit terbukti memiliki efek menenangkan sistem saraf. Ia membantu mengatur hormon kortisol, yaitu hormon stres yang seringkali melonjak di malam hari dan menyebabkan otak tetap aktif walau tubuh sudah berbaring. Dengan kadar kortisol yang lebih stabil, otak bisa diajak beristirahat secara alami, tanpa perlu bantuan obat tidur yang seringkali menimbulkan efek samping di usia lanjut. Tak hanya itu, kurkumin juga berperan dalam meningkatkan kadar serotonin dan melatonin, dua zat kimia alami dalam otak yang sangat berperan dalam menciptakan suasana hati yang tenang dan memicu rasa kantuk alami. Serotonin membuat pikiran lebih damai, sedangkan melatonin mengatur siklus tidur agar tetap konsisten. Dengan dukungan kunyit, tubuh bisa masuk ke fase tidur yang lebih dalam dan berkualitas. Di beberapa negara, khususnya India dan Nepal, lansia terbiasa mengonsumsi susu kunyit hangat sebelum tidur. Ini bukan ritual semata, tapi kebiasaan turun-temurun yang sudah terbukti manfaatnya. Hangatnya susu membuat perut tenang, kunyit menenangkan pikiran, dan keduanya bekerja sama membantu tubuh masuk ke mode istirahat. Bukan pingsan karena lelah, tapi tidur yang sesungguhnya, tenang, dalam, dan menyembuhkan. Sahabat sehat bisa mencoba membuat ramuan sederhana ini di rumah. Panaskan segelas susu, bisa susu sapi atau susu nabati. Masukkan setengah sendok teh bubuk kunyit, sedikit bubuk kayu manis, dan bila perlu tambahkan madu alami. Aduk perlahan. Minum hangat 1 jam sebelum tidur. Rasanya nyaman, tubuh terasa hangat, dan kepala lebih ringan saat rebahan. Tentu saja, kualitas tidur tidak hanya ditentukan oleh kunyit. Tapi kunyit bisa menjadi bagian dari solusi yang lebih luas. Mulai dari menjaga cahaya kamar agar tidak terlalu terang, mematikan televisi 1 jam sebelum tidur, menghindari makanan berat di malam hari, hingga menenangkan diri dengan mendengarkan suara alam atau doa sebelum tidur. Semua itu, ditambah dengan asupan alami seperti kunyit, menciptakan suasana yang kondusif untuk tidur yang berkualitas. Dan ketika tidur kembali menjadi nikmat yang bisa dinikmati setiap malam, tubuh akan bangun dengan segar, pikiran lebih jernih, dan hati lebih ringan. Tak ada lagi bangun pagi dengan rasa lelah,
Tak ada lagi siang yang diselimuti kantuk, dan tak ada lagi malam yang ditakuti karena sulit terlelap. Dengan begitu, lengkaplah sudah perjalanan kita hari ini. Mulai dari sendi yang lebih lentur, otak yang lebih tajam, jantung yang lebih kuat, pencernaan yang tenang, imun yang siaga, gula darah yang terkendali, berat badan yang seimbang, hingga tidur yang kembali nyenyak. Semua dimulai dari satu bahan sederhana, kunyit. Si rimpang kuning yang dulu hanya dianggap bumbu dapur ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi yang luar biasa bagi tubuh lansia. Bukan untuk membuat muda kembali, tapi untuk membuat tua menjadi lebih nyaman dan bermartabat. Karena sejatinya, menjadi tua bukan soal melemah, tapi tentang menemukan kembali cara hidup yang lebih bijak, lebih lembut, dan lebih alami. Dan kunyit, dengan segala kesederhanaannya, bisa menjadi bagian dari kebijaksanaan hidup itu. Sahabat sehat, kita sudah menyusuri begitu banyak manfaat dari kunyit, bukan dalam bentuk klaim kosong, tapi lewat bukti, cerita nyata, dan ilmu pengetahuan yang saling bertautan. Mulai dari bagaimana ia meredakan nyeri di lutut, menjaga kejernihan ingatan, menguatkan jantung, menenangkan pencernaan, memperkuat imun, menstabilkan gula darah, membantu menurunkan berat badan, hingga akhirnya mengembalikan kenikmatan tidur di malam hari. Dan semua itu tidak datang dari tempat yang jauh. Tidak butuh biaya mahal. Tidak harus menunggu antrian rumah sakit atau resep khusus. Cukup dari dapur sendiri. Dari sepotong rimpang sederhana yang selama ini mungkin kita abaikan. Banyak orang mencari obat mujarab di luar sana. Tapi kadang, yang paling kita butuhkan justru yang paling dekat. Bukan berarti kunyit bisa menggantikan semua pengobatan medis. Bukan itu pesannya. Tapi kunyit bisa menjadi bagian dari kebiasaan baik yang menyatu dalam keseharian. Sebagai pengingat bahwa kita bisa membantu tubuh kita sendiri untuk sembuh, untuk pulih, dan untuk tetap kuat. Meski usia terus bertambah. Mungkin benar, tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar waktu yang tersisa tetap berkualitas. Agar kita bisa tetap menapak lantai setiap pagi dengan ringan. Agar kita bisa menyeduh teh sore dengan perasaan damai. Agar kita bisa duduk bersama cucu, bercerita panjang, tanpa harus terganggu rasa nyeri atau lelah yang menyesakan. Dan kalau semua itu bisa dicapai dengan satu langkah kecil, segelas air kunyit hangat di pagi hari, atau sesendok bubuk kunyit dalam masakan harian, kenapa tidak dimulai dari hari ini? Tubuh ini mungkin tak lagi sekuat dulu, tapi ia belum menyerah. Ia hanya menunggu diajak berdamai. Dirawat, bukan diabaikan. Diperhatikan, bukan dilupakan. Dan kunyit bisa menjadi simbol kecil dari kepedulian itu. Maka jika sahabat sehat ingin mulai hidup yang lebih selaras dengan alam, tidak perlu bingung atau menunggu. Mulailah dari yang paling sederhana. Buka rak dapur, temukan kunyit yang selama ini hanya disimpan, dan ubah ia menjadi teman baru dalam perjalanan sehat Anda. Karena setiap hari yang kita jalani, setiap nafas yang kita hirup, adalah kesempatan untuk memperbaiki. Bukan untuk kembali muda, tapi untuk tetap berarti.